Iya, penuh haru banget. Dari judulnya aja kayaknya udah penuh haru banget ya. Panggil Aku Ayah, memberikan apresiasi untuk seluruh ayah di luar sana yang perlu dan patut diapresiasi, dan akhirnya ada film tentang ayah yang berisi dan juga penuh haru gitu. Bahkan aku sebagai pemain ngerasain banget sih film ini tuh relate banget sama anak-anak dan orang tua di luar sana gitu. Awal kali mungkin menerima tawaran ini menerima tawaran film Panggil Aku Ayah, awal pertama kali itu ditawarin tahun lalu 2024. Waktu itu dibilang bahwa akan ada film tentang ayah, judulnya belum dikasih tauin, tapi mainnya udah dikasih tauin sama Om Ringo dan Bang Boris. Aku pikir ini film komedi karena dari SMP pemainnya, wah ini film komedi nih, tapi ternyata ada juga komedinya, cuman lebih kuat di drama keluarganya sih gitu. Jadi gado-gado lah film ini, makanya aku langsung say yes gitu. Sebelumnya nonton film Korea juga nggak? Pound ya? Iya, Pound aku nonton filmnya. Gimana first impression-nya pertama kali pas nonton? Gimana Bu Sita? Iya, apa ya, saya ngerasa bahwa ternyata family issue itu sepertinya di negara Asia itu tidak jauh berbeda ya. Bagaimana kemudian relasi antara bapak, anak, dan ibu itu begitu dikemas dengan sangat baik dan diceritakan dengan baik di film Pound, dan semoga sih Panggil Aku Ayah juga bisa memberikan hal yang sama kepada para penonton sih, dengan versi versi lokalnya yang konten lokalnya yang mungkin relate dengan kita. Sebenarnya gimana tadi saat ngebangun pas Putri Maksa gitu, saat ketemu sama ibu gitu, itu kayak ngebangun emosinya luar biasa banget. Sebenarnya no spoiler gitu karena ceritanya nggak bisa aku share. Intinya hubungan chemistry kita, aku sama Tante Sita di sini sebagai ibu dan anak itu benar-benar dibangun secara organik sekali sebenarnya, karena Tisa itu pemain yang luar biasa bagusnya. Jadi ketika bertemu tuh kita sepertinya langsung masuk aja gitu ya, langsung ke situasinya, dan itu mudah-mudahan saya juga bisa memberikan hal yang sama kepada Tisa sehingga Tisa juga bisa main. Itu gimana ya? Lagunya ada di film ini. Sesuai ekspektasi. Nangis juga kan tadi nontonnya. Belum nonton, aku bakal nanti malam aku bakal nonton. Tapi dari waktu awal dikasih tahu bahwa lagu Tegar akan menjadi latar belakang dari cerita film ini gitu, baik dari tahunnya ataupun dari segi emosional karakter-karakternya gitu, aku wah kok bisa lagu aku ya gitu. Itu benar-benar kayak dari ratusan ribu lagu yang ada di Indonesia gitu, aku merasa amat sangat beruntung gitu. Aku bilang sama Teh Meli lagu kita ada di ini loh, dari film ini gitu, kita harus nonton pas nanti filmnya gitu. Dan kita bersyukur banget, kita nggak pernah tahu juga karya mana yang bakalan sampai kapanpun juga, tapi itu adalah sebuah bukti bahwa karya itu tidak lekang oleh waktu, bisa dirasakan oleh berbagai generasi gitu ya. Dan kemudian akhirnya sekarang Sita sama Tisa benar juga ya Pak Bali. Sita sama Tisa nyanyiin ulang lagu ini gitu. Jadi buat aku kayak wow, ini lagu Tegar ini memang banyak sekali ininya ya. Sebenarnya mungkin nanti kalau lihat di filmnya juga kita bisa melihat betapa sosok Rosa itu di lagu Tegar di tahun itu tuh sangat fenomenal gitu. Sehingga banyak itu sebagai penanda juga bahwa banyak sekali penggemarmu gitu loh, dari dulu gitu. Jadi aduh terima kasih banget, senang banget. Aku terima kasih banyak terutama buat buat Visinema ya, dan jadi semua jajarannya dari eksekutif produser, sutradara, penulis gitu, dan teman-teman aktor yang udah mau dan menerima lagu Tegar ini. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah lagu ini dinyanyikan lagi sama mereka berdua gitu. Jadi kayak semoga berkenan ya. Mantap sih, pasti mantap. Gila, ini suaranya gila banget juga ini berdua nih. Kalau Tisa berapa kali ya lagu aku? Nggak, aku tuh bingung. Semua filmku pasti soundtracknya ada sama aku. Semua film aku Sama Cinta tuh soundtrack apa ya? Cinta Fitri. Cinta Fitri terus sama kemarin Norma, juga ada Norma di lagu aku juga gitu. Long lasting lah suara Film ini menyampaikan atau
pesan apa sih yang pengen disampaikan dari film? Film ini menurut aku ya yang tadi aku bilang, apresiasi untuk seluruh orang tua di luar sana, khususnya ayah yang mungkin selama ini tuh kadang kita sering menganggap remeh, mensepelekan perjuangannya gitu. Nah di film ini tuh kita akan mengangkat bahwa sosok ayah itu sangat berarti sih buat aku, buat semuanya sebagai anak gitu, bahwa tanpa mereka tuh gak ada semangat yang kita punya gitu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, film ini semoga bisa menggambarkan bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh para orang tua, ayah, ibu, itu adalah sebuah pengorbanan mungkin dalam diam gitu ya, sehingga kita para orang tua melakukan apapun yang dilakukan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan tentu saja semoga film ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa itulah yang dilakukan oleh para orang tua kita gitu. Yes. Tisa, boleh sama Mbak Tisa, adegan yang paling terberat, maksudnya mungkin paling menguras emosi itu yang mana? Kalau saya tuh terus terang pas close up kakinya Tisa itu kayak aduh ini bawang banget gitu. Mungkin bisa ceritakan gitu secara emosional yang mana yang paling menguras? Adegan yang paling menguras emosi pada saat aku mencari sosok orang tuaku yang sebenarnya itu siapa gitu. Di usia-usia remaja, di usia-usia segitu kan lagi kayaknya butuh ya kasih sayang dari orang tua gitu. Di saat teman-teman lain bisa datang ke sekolah, bisa pergi ke mall bareng orang tuanya, tapi Intan, aku yang berperan sebagai Intan tuh harus punya perasaan kehilangan dan kesendirian gitu dari orang tuanya gitu. Jadi aku ngerasa wow, Intan ini perjuangannya berat banget loh untuk untuk seusia itu gitu. Jadi aku ngerasa itu scene yang paling berat sih dalam aku mencari ini siapa orang tua aku, mana nih, kemana nih gitu. Biasanya persiapannya ngapain aja sih, kayak semedi dulu apa supaya untuk Enggak, aku nggak pernah kayak metode-metode, maksudnya bukan nggak pernah, nggak punya, jujur sekarang nggak punya metode-metode Bu. Yang penting hubungan antar lawan main, chemistry-nya dijaga, kita ngobrol, dan juga pemahaman karakternya juga ya, dan situasinya. Bener, komunikasinya kayak gimana nih, mau dibikin apa adegannya gitu, nanti ngalir gitu aja pada saat action. Jadi pas review sendiri kan bisa kayak recall memory dulu sama ayah nggak sih? Pastinya dong, karena kan ya namanya dari judul aja tuh udah bikin kita merecall memori soal ayah ya gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget pelajaran, banyak banget arti sosok ayah yang diangkat dari film ini. Boleh tadi adegan tersulit Mbak Tisa apa? Yang menguras emosi. Sebenarnya kayaknya semua menguras emosi, tapi mungkin kalau dari sisi karakter Rosanya mungkin ini paling sedih buat saya lakukan selain bertemu dengan Intan besar adalah ketika melihat Intan bahagia dengan Mang Tatang dan Mang Deddy sih. Maaf ini mungkin spoiler, tapi itu buat saya rasa Rosa pasti sangat antara bahagia tapi juga sangat sedih karena ya mungkin bukan dia yang ada di situ gitu. Yes. Itu sih. Oke. Oh ya, baik. Buat teman-teman semuanya, Ya. jangan lupa nonton film Panggil Aku Ayah mulai tanggal 7 Agustus tahun 2025 hanya di bioskop-bioskop, nggak hanya sih, di semua bioskop-bioskop kesayangan kita. Kita rasakan kasih sayang ayah di dalam menonton film Panggil Aku Ayah. Makasih Kakak.